Setelah afiliator Indra Kents, 6 orang dekatnya juga sudah ditetapkan sebagai tersangka, termasuk Vanessa Kong dan Rudianto Pei, kekasih dan calon mertua Indra. Tapi kabarnya Vanessa dan Rudi berusaha mengulur waktu pemeriksaan sebagai tersangka agar mereka bisa menghilangkan barang bukti dan mengamankan aset ke luar negeri. Mungkinkah Vanessa dan Rudi bakal menyusul Indra ke balik jeruji besi? Mengapa kasus trading Quotex dengan tersangka utama Doni Salmanan terkesan lambat diproses ketimbang kasus Indra Kents? Sebelum menyimak fakta pamungkas, izinkan saya Maria Andromeda pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus Barista, berita artis ternama, tiap Sabtu dan Minggu hanya di RCTI. Pandemi COVID-19 yang mewabah sejak Februari 2022 juga berdampak besar pada industri hiburan dan pekerja seni. Faktanya, banyak artis yang mengaku sepi job, lantas stres dan lari ke kubangan narkoba. Sebagian lagi mengaktualisasikan diri sebagai YouTuber atau konten kreator untuk mendulang rupiah. Dan tak sedikit pula yang berinvestasi dengan mengikuti trading. DJ Una misalnya berharap untung besar dari bisnis trading yang justru meledak di tengah pandemi corona. Tapi berharap untung malah buntung. Sudah dituding jadi afiliator judi online berkedok trading, DJ Una rugi 700 juta lebih dalam hitungan bulan. Pesinetron Andi Soraya yang sering menolak tawaran bisnis trading mengungkapkan bahwa banyak rekan-rekan seangkatannya yang bernasib seperti DJ Una. Seharusnya aku ikutin ya gitu, karena aku ngerasa aku bodoh, apa aku orang yang nggak mau ribet, apa aku orangnya agak nggak up to date sama kayak gituan gitu. Tapi aku orangnya safe player dari dulu, jadi aku nggak akan melakukan sesuatu yang tidak aku pahami banget. Masalahnya uang yang saya taruh di sini adalah uang yang dibutuhkan anak-anak saya. Saya nggak mau konyol, gitu. Walaupun katanya ya kan dimulai dari kecil, iya masalahnya nafsu manusia kita bisa nahan itu semua nggak? Karena banyak teman-teman aku juga yang habis sampai jual rumah, asuransi pendidikan anaknya diambil, bla 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 semua ya, karena dia harus men-top up itu semua kan. Ya, jadi DJ Una bersama keluarga dan teman-temannya in total dana yang dimasukkan ke pihak DNA Pro itu 1,3 miliar. Dana yang sempat ditarik kembali itu 600 kurang lebih ya 623 juta. Lalu 700 jutaan itu tidak bisa ditarik lagi, hilang sudah. Jadi pada saat Januari itu mau di withdraw, sistemnya udah kacau, udah nggak bisa terhubungkan lagi, dihubungi lagi, orang-orangnya pun pada menghilang semuanya. Yang tadinya ngomong tinggi, fantastis, apa semua mau janjikan macam-macam itu udah kabur semuanya. Menjadi single parent sejak Oktober 2021, DJ Una berharap bisa menafkahi anak-anaknya dengan jerih payah sendiri. Una sadar, selama pandemi, para DJ yang mengandalkan keramaian pesta musik seolah kehilangan mesin uang, sehingga harus mengeksplor peluang yang ada. Sayangnya, peluang trading yang disambarnya justru bermasalah. Berbeda dengan pedangdut Zaskia Gotik yang berprinsip save money dan tak percaya bisa kaya dalam sekejap dengan bisnis trading kaleng-kaleng. Makanya dulu tuh ya, sebelum banyak yang ditangkap-tangkap itu, banyak banget yang nawarin, Neng, mau ikut trading gak? Masukin uang segini ntar dapat segini gini. Enggak, bukannya aku mohon maaf ini aku nggak percaya yang kayak gitu. Kalau aku lebih kayak lu mau dapat uang ya lu kerja gitu loh, nggak cuma naruh misalkan duit terus bisa berbunga-bunga. Ya menurut aku kayak gimana ya, aku kurang percaya aja lah kalau hal-hal kayak gitu. Jadi banyak banget teman yang enggak kok ini udah terpercaya kok, ini sama si ini enggak, tetap nggak mau. Ini sebetulnya kuno, aku orang kuno. Kalau orang selalu tanya investasi kamu apa, kamu tahu nggak investasi aku ini lagi berjalan. Berjalannya apa? Nanti kalau aku ngeliat anak-anakku sudah menjadi orang yang hebat,
di situ aku melihat hartaku. Aku sudah nabung luar biasa di situ. Apa yang diperlukan lagi? Investasi kita orang tua adalah anaknya. Mau trading emas, trading saham, atau yang baru-baru ini yang robot lah bla 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 gitu. Aku bilang aduh, jangan deh. Ya, trading itu it's another form of pekerjaan, tipe pekerjaan yang baru ya kan. Mulai ke kripto atau NFT apa-apa segala macam itu ya. Itu kan it's a new field of work, kerjaan baru dan secara digital juga ya kan. Tapi masalahnya ya aku tuh belajarnya bukan bidang bisnis itu ya. Aku emang belajar forensik. Aku mau jadi kerja profesional bukan sebagai trader. Jadi ya kalau aku emang mau masuk dalam bidang itu ya itu untuk side job doang. Karena it's not my dream job. Selain DJ Una dan Ivan Gunawan, trading DNA Pro juga menyeret Ahmad Dhani, Billy Syahputra, dan Marcelo Tahitu alias Elo. Ketiganya akan diperiksa pada Senin mendatang. Ini persiapannya untuk hari Senin pemanggilan di Barreskrim. Oh ya? Bang, udah dapat surat pemanggilan belum Bang? Belum. Tapi udah menunjuk kuasa hukum mungkin Bang? Saya nggak mau berkomentar soal itu ya. Makasih. Gimana? Aja ya. Nanti kan hari Senin ketemu lagi, oke? Di aja, oke Senin. Entah apa saja peran Elo dalam bisnis DNA Pro. Yang pasti, Billy diduga punya hubungan erat dengan Stephen Richard, co-founder DNA Pro yang sudah diciduk pihak berwajib ketika bersembunyi di Hotel Bintang 5 beberapa waktu lalu. Seperti diketahui, Stephen pernah membeli mobil Billy seharga 1 miliar. Lalu mungkinkah Billy harus mengembalikan uang itu karena diduga uang itu diperoleh dari aksi tipu-tipu? Seperti inilah reaksi Nur Rahman, ayah Billy, ketika ditanya keterkaitan putranya dengan Stephen. Mobilnya Billy dibeli sama si Stephen itu yang saya juga nggak paham, nggak tahu. Nggak Pak Haji kalau Billy jual mobil ke Stephen pada saat itu? Nggak tahu juga saya. Saya belum pernah terima uang. Enggak. Jadi artis itu dia udah withdraw kan, berarti kan udah withdraw itu artinya dia udah ngambil duit, udah withdraw namanya. Kalau saya nggak pernah. Jadi nggak ada yang perlu dikembalikan karena saya nggak pernah dapat duit dari situ. Tapi belum ada info-info tentang dipanggil. Udah ada. Siap untuk datang ya Pak Dek? Ya, aku datang aja lah. Ya, Barreskrim Polri terus mengusut aliran dana yang digelontorkan oleh tersangka co-founder maupun afiliator trading bodong. Bahkan, dalam kasus trading binomo, polisi sudah menahan 4 dari 7 tersangka, masing-masing Indra Ken sebagai afiliator, Brian Edgar Nababan sebagai manajer yang merekrut Indra, Fakar Suhartami Pratama yang mengajarkan Indra soal tipu-tipu trading, dan Wiki Mandara Nur Halim yang merupakan admin dari forum Telegram yang dirintis Indra. Sementara 3 tersangka lain yaitu Natania Kesuma, Vanessa Kong, dan Rudianto P yang merupakan adik kandung, kekasih, dan calon mertua Indra masih diperiksa sebagai tersangka. 3 orang tersangka lainnya yaitu NK, PK, dan RP, saudara RP dan PK itu dijadwalkan akan dilakukan pemeriksaan pada hari Senin tanggal 18 April 2022. Natania, Vanessa, dan Rudianto tak hanya diduga menerima aliran dana dari Indra, tapi dituding ikut andil dalam menyelamatkan aset Indra ke luar negeri. Vanessa dan Rudianto yang mengaku sudah kaya sebelum mengenal Indra, kini kalut tingkat dewa lantaran terancam dijemput paksa. Pihak polisi mencurigai Vanessa dan ayahnya sengaja mengulur waktu agar bisa menutupi jejak uang haram Indra yang dipercayakan kepada mereka. Kita dipanggil melalui surat, kita akan jawab melalui surat juga, dan tadi saya sudah sampaikan melalui surat penundaannya di hari Senin. Terkait nanti dengan tanggapannya Pak Rudi sendiri, beliau nanti rencananya akan membeberkan apa saja bukti-bukti yang transaksional dengan Indra Ken, termasuk tidak terbatas, dokumen dan hal sebagainya. Mungkin juga jam dia akan sampaikan juga nanti. Berbeda dengan kasus trading binomo, kasus trading Quotex dengan tersangka Doni Salmanan
terkesan lambat disidik. Setidaknya sebulan setengah setelah pencidukan Doni, tim penyidik seolah kesulitan menetapkan tersangka lain. Dinan Fajrina, istri yang dinikahi Doni pada Desember 2021 lalu, sudah bolak-balik diperiksa sebagai saksi oleh tim penyidik Bareskrim Polri. Kamis lalu Dinan berjalan lunglai menuju halaman parkir setelah menjenguk sang suami. Habis nengok suami Iya. tadi. Iya. Berhenti dulu ya kak. Berhenti aja kak. Kak sambil jalan aja. Gimana kak? Sehat alhamdulillah. Suaminya sehat. Nengokin aja sih, ngirimin makanan buka puasa. Kondisi suami di dalam gimana kak Dinan? Sehat alhamdulillah. Kak Dinan sekarang lagi sibuk apa kak Dinan? Sibuk gini aja. Sekarang stay di Jakarta juga kak Dinan? Enggak, aku masih stay di Bandung. Oh di Bandung? Iya. Aku minta doanya aja ya semuanya. Bak bola salju yang semakin menggelinding, semakin membesar. Masih banyak DPO dari trading kaleng-kaleng yang tengah diburu pihak berwajib. Bahkan, aktor dan host papan atas Boy William sempat dituding sebagai afiliator dari trading Okta FX. Sebelum dipanggil pihak berwajib, Boy auto gercep dengan mendatangi Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bapepti. Kepada Bapepti, Boy membawa sejumlah bukti yang mempertegas bahwa dirinya hanya talent endorsement trading bodong, bukan sebagai afiliator. Aku itu, aku di-endorse sama Okta FX, aku di sini sebagai talent. Kemarin udah dipanggil juga ke Bapepti, jadi kita datang juga atas kesadaran diri karena banyak banget berita-berita yang nyarat-nyarat nama kita juga. Jadi kita pengen klarifikasi aja ke pihak Bapepti bahwa di sini aku tuh 100% hanya talent.